Saya berdua sama ibu saya naik ke atas, saya ketemu dengan Prof waktu itu, dan Prof bilang, saya ingat banget kata-katanya beliau tuh kalau nggak salah, saya rasa anak ibu leukemia. Karena di situ saya baru sadar, anak saya cancer. Why my daughter? Masa terberat dalam hidup saya. Pokoknya yang saya lakukan udah pasti jual aset. Apapun semua yang bisa saya jadiin uang, saya jadiin uang. Bener kamu jual? Semua. Demi Aisyah. Dan saya jadi instruktur Zumba, Dok, di tahun 2020. Seorang penyanyi terkenal tahun 90-an menjadi instruktur Zumba. Dan pada saat kita berangkat itu, Dok, saya nggak bilang sama Aisyah kita ke Singapura itu mau ke another hospital. Saya bilang, kita besok jalan-jalan ya. Turun kita di Nuh. Dia lihat National University Hospital. Di situ dia nangis teriak-teriak. Why? Why are we here again, Ibu? You said we are going to jalan-jalan. Di masa tersulit kamu, kamu kan sudah menikmati masa tersulit 2 tahun ini, terutama masa ekonomi ya. Yeah. Siapa yang ada di samping kamu? Ibuku selalu. Mama, always. I have the best mom in the world. By the way, aku baru pertama kali ketemu loh, Den. Betul, Dokter. Ya. Tapi kalau nama besarnya dari tahun 90-an. Betul. Saya juga baru pertama kali ketemu. Tapi kalau legend udah tahu lah. Setiap apa pasti selalu ada, Dokter. Serius? Setiap. Oh iya dong. Sebenarnya pujian atau apa? Legend loh, enggak ada pujian dong. Jadi looking forward banget. Saya senang banget diundang. Terima kasih. Tapi di bayangan aku ya, tahun 90 itu kan Denada itu penyanyi. Betul. Bener ya? Iya. Penyanyi ya? Iya. Dan I'm sorry about that ya, tapi di bayangan aku ya Denada itu agak sedikit berisi, berarti kamu kurus. Jadi lebih ramping dan langsing, bener gak sih? Lumayan, Dok, lumayan. Ini aku mengingat-ingat kenangan masa tahun 90-an ya. Emang dokter tahu? Yakin nih, Dok? Tahu bener. Denada itu terkenal loh, penyanyi terkenal loh. Tahun 90-an, bener kan? Iya, betul. Denada penyanyi terkenal tahun 90-an kan? Yang di depanku ini kan? Bener kan? Dokter paling bisa deh. Rapper saya dulu, Dok. Rapper iya, Rapper pop iya juga dulu. iya. Pop juga iya, betul. Tapi Bener, awal kan? karirnya emang dari rap, Dok. Oh, dari rap. Dari rap dulu. Jadi pertama kali yang bikin saya bisa masuk di dunia musik di Indonesia itu karena saya menang kompetisi yang kebetulan saya bawa genrenya rap. Nah itu. Banyak orang yang orang taunya kan kayak anaknya Denada ya. Ya. Yang kena leukemia dan sembuh ya. Amin. Dan orang lupa Denada itu siapa tapi iya, kan. kadang-kadang jadi ingetnya mamanya Aisyah gitu ya, ibunya Aisyah gitu ya. Tapi kamu penyanyi tahun 90-an. Sekarang masih nyanyi? Masih banget nyanyi, masih rap, cuma banyak explore genre musik yang baru. Jadi rap tapi kita gabung sama dangdut. Oke, tapi nggak terlalu aktif lagi seperti tahun 90-an? Justru sekarang kayaknya alhamdulillah puji Tuhan banget, seneng banget karena bisa dapat banyak kesempatan baru, Dok. Explore musik baru gitu, dan akhirnya dari situ, karena sebenarnya kan genre yang mengawali karir aku itu di rap. Sementara genre yang sekarang ini aku banyak sekali dikasih kesempatan untuk bisa cari nafkah itu adalah di dangdut. Jadi nggak banyak. Ganti? Rap ke dangdut tuh jauh banget. Nah itu dia makanya. Tidak banyak kita musisi yang biasanya dari satu genre bisa dapat kesempatan untuk belajar dan berkarir di genre yang sangat amat berbeda. Itu kesempatan itu nggak diberikan. Nah saya jadi menganggap ini rezeki dari Tuhan lah. Kenapa? Karena peminatnya di Indonesia lebih banyak dangdut atau bagaimana? Pasti ujung-ujungnya duit ya, Dok ya, mencari nafkah. Karena memang saya kerja dari kecil dan saya aku menjadikan dunia musik ini sebagai bukan cuma karir tapi juga untuk cari nafkah gitu. Jadi aku selalu cerita bahwa aku ini masuk ke dunia musik dangdut itu adalah tidak pernah direncanakan tapi sangat amat disyukuri. Karena biar bagaimanapun aku sebagai seseorang yang cinta banget sama musik, pertama bisa dapet exposure dan ilmu yang baru di genre yang berbeda itu menyenangkan banget satu. Yang kedua, aku bisa dapat kesempatan untuk manggung dan ngeliat berbagai negara bahkan. Bukan cuma berbagai daerah di Indonesia. Itu juga rezeki, itu dari dangdut. Yang ketiga, aku bisa dapat rezeki di situ. Itu juga aku syukuri banget. Untuk Aisyah. Untuk Aisyah, untuk diriku sendiri. Dan kebetulan mama
juga seorang penyanyi dan beliau juga multi genre, Dok. Jadi dulu juga banyak sekali mengeluarkan album-album dari berbagai macam genre. Jadi ya apa aja lah yang penting pokoknya ngikutin pasar cuan lah. Apa aja yang penting cuan, Dok. Betul. Cuan itu lagu terbaru saya, Dok. Serius? Serius judulnya Cuan, Dok. Udah cuan. Oke, gitu. Tapi aku ngelihat tadi kan aku pelajarin kan sebelum kamu datang kan. Kehidupan kamu luar biasa, roller coaster ya. Iya, roller coaster. Dari tahun 90-an, dari menang kompetisi sampai sekarang itu yang diceritain tentang anak ya. Betul. Saya tentang anak dulu kali ya, baru balik ke cerita boleh. What happened with Aisyah? 2018 pertengahan, bulan Mei dia awal mula sakit, waktu itu di Jakarta. Terus akhirnya ketemu didiagnosa dengan leukemia. Terus akhirnya kita memutuskan setelah rembuk keluarga lah ya. Rembuk keluarga. Kebetulan papanya Aisyah itu kokonya adalah seorang dokter juga. Jadi kita rembuk keluarga. Senang banget bersyukur karena ada dokter di keluarga kita yang bisa bantu kasih insight lah gitu. Setelah kita rembuk keluarga, akhirnya kita putuskan untuk membawa dia ke Singapura untuk bisa mendapatkan treatment di sana. 2018 Juni sampai dengan 2020 akhir ya, itu Aisyah menjalani treatment kemoterapi untuk leukemia ALL. Dan 2020 akhir kita bersyukur sekali, alhamdulillah dia menyelesaikan protokolnya dan sekarang ya alhamdulillah remission. Oke. Gitu. ALL ya. Akut limfoblastik leukemia. Iya, Oke. Ternyata gue masih ya karena leukemia itu ada 4 macam. Betul. Ada yang akutnya yang bisa sembuh, yang kronisnya nggak bisa sembuh sebenarnya atau sulit untuk sembuh. Iya begitu ya, Dok. Aisyah dapatnya yang akut ya. Yang ALL ya. Ngomong syukur, salah nanti, tapi masih ada syukur lah di balik semuanya ya. Betul, karena kita sebagai orang awam ya, Dok. Kalau dokter ya sebagai seorang yang ada di dunia medis mungkin lebih mengenali hal-hal seperti ini. Tapi kalau kita kan orang awam, we know the term. Kita tahu cancer, kita tahu leukemia, kita dengar setiap hari. Ada edukasinya di TV kita baca. Tapi kan kita tidak pernah membayangkan bahwa akan ada orang terdekat kayak saya, anak saya sendiri kena cancer gitu. Dan pada saat saya mendampingi Aisyah untuk menjalani kemoterapi, saya tahu kemoterapi itu suatu treatment yang masih banyak orang yang pro kontra, katanya malah mempercepat lagi. Segala macam, sehingga worry dan ketakutan itu banyak gitu. Dan saya tahu itu bukan treatment yang mudah dan bukan masa yang akan mudah kita jalani gitu. Dan pada saat saya menjalaninya, saya betul-betul baru ngelihat, ya ternyata memang seperti ini gitu. Sehingga pada saat dia dinyatakan oke, ini adalah kemo terakhirnya Aisyah, dia sudah menyelesaikan protokolnya, itu saya sampai 3 kali saya nanya sama dokter. Jadi kita datang ke klinik, terus selesai dia kemo, habis itu saya keluar, terus dokternya bilang oke ya, ini udah her last chemo gitu kan. Terus saya oke, dokter. Saya dengar dokter itu ngomong itu, tapi saya berasanya kayak dia ngomong, oke, saya pergi makan siang dulu ya, kayak gitu. Jadi nggak sink in gitu loh di kepala saya. Terus saya masuk lagi ke dalam, saya nemenin anak saya lagi, terus dia gitu. Itu kebetulan kalau nggak salah kemo terakhirnya dia itu adalah kemo yang langsung disuntikin di tulang belakang ya, Dok ya. Jadi saya nemenin lagi dia di dalam, terus nggak lama kemudian dokternya datang lagi bilang, udah nih ya, selesai deh ini nih protokolnya nih, last chemo nih udah. Saya masih iya gitu. Habis dia jalan keluar, saya diam aja, saya bilang, ntar dulu deh. Masih mau lagi kah dia? Alhamdulillah min zalik, jangan dong. Cuma maksud saya masih belum sink in gitu di kepala. Kira saya keluar ke depan, saya bilang, saya boleh gak ketemu sama dokter, saya bilang gitu. Kenapa mami? Dia bilang. Terus saya bilang, enggak, saya mau ketemu aja sama dokter. Terus saya keluar. Kenapa? Saya bilang, dok, did you just say that this is the last chemo? It means after this udah gak ada lagi chemo buat Aisyah, udah she complete everything. Dia bilang, mami, dia ketawa. Ini udah selesai, udah all done, sudah tidak ada lagi chemo, sudah selesai semuanya, dia bilang gitu. Disitulah baru saya nangis, saya peluk dokternya. Jadi disitulah saya benar-benar baru merasa, ya ampun ya Tuhan gitu loh. Saya merasa bahwa hampir 2 tahun itu perjalanan yang kayaknya bukan hampir 2 tahun, malah 2 tahun lebih.
2 tahun lebih. Yang seharusnya kan memang di jadwalnya tuh untuk kemo protokol yang diberikan kepada Aisyah itu 1,5 sampai 2 tahun. Aisyah tuh menjalani 2 tahun lebih gitu. Karena banyak along the way-nya itu dirubah sedikit gitu loh dok, karena ternyata kemoterapi yang diberikan sesuai dengan protokolnya tuh Aisyah kurang badannya nggak kuat, jadi dirubah lagi, di-adjust lagi sama dokternya along the way. Kita pelan-pelan ya, kita dari awal ya. Iya. Pertama kali tahu leukemia itu kenapa sih? Demam. Demam doang dok. Aduh, saya bener-bener deh. Saya kalau Berarti itu umur berapa? 8? 5,5 tahun. 5,5 tahun? Iya, demam. 5,5 tahun demam? Jadi dia pulang dari liburan sama papanya, pergi sama keluarga papanya liburan. Mereka ke Eropa, saya lupa deh, hampir 2 minggu. Pulang dari sana, memang pada saat saya lihat dia pulang, saya lihat dia pertama kali, saya bilang kok anak ini kelihatan 2. Dia lebih kurus, dan yang kedua dia pucat. Itu dok, yang pertama saya. Karena saya ini anak saya yang mandiin dia, saya sendiri. Oke. Yang semua ngurusin dia, tidur, yang ngelonin saya. Jadi I know, saya tahu sebagai seorang ibu. Gitu. Tapi saya masih merasa, oke. Tanda kedua yang itu masih belum demam dok. Tanda kedua yang saya lihat, loh, kok pas saya mandiin dia, ada lebam. Lebam-lebam beberapa. Saya telepon papanya, saya bilang ini Aisyah jatuh di sana. Pakai agak ribut kan? Kenapa sih? Gitu. Kalau nggak salah sorry ya, you divorce kan? Divorce 2015 kami. Iya bener kan. Jadi kan kalau ada anak liburan deh kan. Iya itu udah selesai. Agak tendensius dikit loh ya. Iya. Kenapa nih anak gue ini? Lu apain anak gue gitu. Ya tapi enggak dong. Ini kenapa gitu kan. Soalnya harus itu ya, dong. Gak mungkin kan. Yang kenapa nih anak kita? Iya benar. Balikan dong nanti. Terus dia bilang, oh enggak jatuh, enggak apa gitu. Oh iya, kenapa? Ini badannya biru-biru, saya bilang gitu. Tapi kan saya nggak ngerti dong. Buat kita orang awam, apalagi saya mungkin ya orang yang biasa, oh biru-biru kecapean kali gitu kan. Kebentur. Kita orang dulu kebentur kali. Cubit hantu. Iya kan, kalau orang-orang dulu kan ngomongnya gitu dok. Tapi semakin lama saya lihat kok semakin banyak. Oke. Jadi biru semuanya. Lalu mulai muncul gejala pertama dia demam. Pada saat ini yang saya berkali-kali saya curhat sama dokter dan dokter selalu bilang sama saya, you have to trust your mother instinct. Pada saat hal-hal itu terjadi kepada anak kita. Pada saat dia demam, anak saya umur 5,5 tahun, demam mah itu biasa. Maksudnya buat saya dia demam ya udah ini biasa prosesnya dia manusia, anak kecil beranjak dewasa gitu loh. Tapi pada saat dia demam pertama kali saya bilang, tunggu deh ini something is not right. Demamnya demam tinggi, kasih obat penurun demam turun, tinggi lagi tuh nah. Hari kedua saya udah mulai gak betah nih, saya bawa NS1 saya bilang. Cek apalah ini segala macam, saya mau ini dicek ada apa. Dicek gak ada. Oke, hari ketiga masih demam lagi. Akhirnya saya putusin bawa lagi ke rumah sakit, ketemu dengan dokter spesialis anak, dicek. Akhirnya kita di-refer ke spesialis hematologi onkologi. Sudah langsung, berarti sudah tahu langsung, dong. Iya, Prof. Pustika Amalia, waktu itu beliau yang bantu kami di RSCM, kita berangkat ke sana. Dan di situ barulah, belum diberikan diagnosa tegak dok, tapi baru diberikan perkiraan. Karena untuk dapat itu kan Aisyah harus diambil dari ininya, harus diambil dari apusan tepi darahnya juga harus dilihat dulu. Yang kayak begitu, tapi blastnya sudah ada dok, sudah terlihat blastnya itu. Tapi dari hasil lab sendiri itu yang kelihatan apa di hari kedua dan hari ketiga sehingga di refer ke spesialis? Trombositnya dia sangat rendah. Trombosit sangat rendah. Trombositnya leukosit. Itu saya lupa dok. Saya lupa, tapi waktu itu yang memang menjadi perhatian adalah karena trombositnya dia rendah sekali. Saya lupa sampai dia harus transfusi. Pokoknya akhirnya kita harus transfusi dia. Kenapa sepertinya ada informasi yang putus di sini? Karena kalau biasanya kalau dokter trombositnya rendah doang, diagnosanya itu demam berdarah biasanya. Iya. Bukan di refer ke spesialis hematologi. Iya, sepertinya mungkin sudah ada kecurigaan mungkin ya, saya rasa gitu. Tapi saya udah berhari-hari tidak tidur, dok, pada saat itu. Gara-gara jagain Aisyah. Gara-gara jagain anak saya. Lucunya dok pada saat itu. Jadi ini nungguin hasil yang menunjukkan bahwa trombosit anak saya rendah ini. Kita belum tahu nih, dia habis cek, saya mesti berangkat ke Surabaya dok buat kerja. Pagi-pagi saya harus berangkat. Kerjaan saya sore. Saya pagi berangkat, saya bilang, tolong
jaga anak saya, asisten saya, tim saya suruh jaga anak saya pergi sebentar, selesai acara sore saya pulang ke Jakarta langsung pakai pesawat malam. Saya nggak enak, orang ini udah bikin acara segala macam, saya nggak mungkin tiba-tiba balik. Saya udah di lounge nih dok, udah di lounge, udah nunggu di bandara, bentar lagi udah mau boarding, saya ditelepon sama dokter, bisa tolong ke sini. Itu hati saya langsung saya tahu something is not right. Bisa tolong ke sini ibu, bawa anaknya ke sini. Langsung saya tahu di situ ada apa. Kalau bisa di sini saya mau ngobrol. Saya tahu something is not right. Langsung saya telepon. Kebetulan orang dari pihak acara sana juga mereka mengerti dan akhirnya saya langsung pulang. Saya ke sana. Disitulah saya tahu ini trombositnya rendah sekali dan bla bla bla. Gitulah akhirnya mereka coba untuk refer kita ketemu dengan Prof Lia dan Prof Lia disitulah menyampaikan kecurigaannya pertama. Oke, apa yang perasaan kamu pada waktu dia menyampaikan diagnosis kecurigaan tersebut? Gelap dok, udah nggak inget lagi saya cuma berdua sama ibu saya. Aisyah itu di dalam mobil, dia di dalam mobil, dia habis baru keluar dari rumah sakit yang satu, dan udah berhari-hari dia itu menghadapi yang namanya ambil darah, infus apa segala macam gitu, sehingga pada saat saya masuk ke rumah sakit itu saya udah gak mau, saya bilang tunggu aja di mobil. Saya berdua sama ibu saya naik ke atas, saya ketemu dengan Prof waktu itu, dan pada saat Prof bilang, saya ingat banget kata-katanya beliau tuh kalau gak salah, dia cuma lihat hasilnya dia bilang, saya berdoa saya salah. Dia bilang, tapi untuk bisa membuktikan saya mendapatkan diagnosa tegaknya itu harus dilakukan lagi tes-tes lebih lanjut. Tapi dari apa yang saya lihat, saya rasa anak ibu leukemia. Itu saya kayak di film-film itu yang tiba-tiba hening, gelap. Saya rasanya kayak gitu dong. Kayak ini beneran saya mimpi atau saya benar terjadi, ini orang ngomong apa. Pokoknya selama sekian menit itu saya cuma ingat saya gak bisa ngomong apa-apa, saya gak bisa mikir apa-apa. Aku aja yang jadi host mencoba membayangkan kalau itu anakku aja. Duh, jangan dong, amit-amit. Kenapa harus anakku? Iya, pasti. Kita juga gak ada riwayat seperti itu. Betul. Saya terdiam lama sekali dan saya cuma ingat ibu saya tiba-tiba ibu saya pegang tangan saya. Ibu saya nangis langsung. Dia pegang tangan saya. Dia genggam keras tangan saya. Di situ saya kayak bangun gitu. Dia tarik nafas panjang. Terus dia cuma bilang, kami harus gimana dok? Langsung begitu. Saya udah gak bisa mikir. Jadi semua itu ibu saya yang langsung lihat. Wajar ya, nggak bisa berpikir ya. Jadi terus diarahkan dokter untuk? Dikasih tahu bahwa treatmentnya kemungkinan tergantung dengan tipenya. Tipenya apa dan itu semua harus hanya bisa tahu dengan tes yang harus dilakukan ini. Pilihan pengobatannya banyak, mau dilakukan di Indonesia, mau dilakukan di luar negeri, itu adalah keputusan orang tua. Silahkan rembuk dulu. Kalian rembuk aja antara keluarga, mau apa. Kalau memang mau di Indonesia, mau di treatmentnya di Indonesia, kita lakukan tesnya semua di sini. Tapi kalau misalnya kalian memutuskan, nggak mau di Indonesia, mau di Singapura, mau di Malaysia, mau di mana, jangan lakukan tesnya di sini. Takutnya nanti tes di sini dibawa ke Singapura, nanti di sana mesti tes lagi karena itu tesnya tuh sakit, dia bilang gitu. Kasihan anaknya. Dari sumsum tulang dari dong. Tulang. Ya. Diambil. Lihat asupannya ya. Iya, kalau nggak salah dilihat dulu ada selnya yang mana ya. Iya, itu dong. Yang kayak tadi saya mau tadi ada 4 tipe. Iya. Ya, lihat akut ada 2. Iya. Yang kronik ada 2. Iya. Kalau akut, AML. Ya, kalau akut masih bisa sembuh. Kalau kronis itu lebih sulit untuk sembuh, sehingga mungkin bisa transplantasi ya, yang disarankan. Ini deg-degan juga nunggu yang mana. Untungnya saya nggak begitu terlalu tahu ini dok. Untungnya ya. Untungnya saya nggak begitu terlalu tahu ini. Untungnya itu dok. Jadi dan saya rasa juga pada saat itu saya udah kayak mikirnya juga ini leukemia ini sudah macam-macam ya. Sudah berat banget lah. Ya. Gak ada yang ringan kayak gini punya nggak ada. Taunya berat semua. Berat semua. Karena udah dibilangin. Ibu saya langsung tanya apa pilihan ininya pengobatannya. Ya bisa macam-macam. Tapi mostly chemo. Ya
untuk beberapa ini tertentu ada, udahlah kita nggak usah mikir ini dulu, yang penting sekarang tentukan dulu mau bagaimana. Dia bilang gitu. Akhirnya kita rembuk keluarga, saya nggak telepon papanya dulu, saya telepon kokonya papanya dulu. Yang dokter. Karena beliau dokter kan. Karena dokter. Asas kebutuhan yang lain. Saya bilang, aduh, saya udah nggak bisa ngomong, saya bilang gitu. Kok boleh nggak tolong ngomong sama Prof Lia di sini. Akhirnya berdua ngobrol. Ini dokter sama dokter yang ngobrol kan, jadi ngerti lebih paham. Karena saya udah kagak bisa mikir dok. Bagaimana saya bisa mikir, udah nggak bisa, orang udah gelap semua. Ngobrol, akhirnya oke. Habis itu Koko ngomong, papahnya juga ngomong, kita ngomong, rembuk, kita sebentar langsung kita oke, kita bawa ke Singapura. Pada saat dibawa ke Singapura, maka pertama yang harus dilakukan adalah trombositnya harus dinaikin kan dok. Saya lupa 20.000 apa berapa gitu. Pokoknya harus transfusi sampai berapa banyak gitu waktu itu, kita harus cari trombosit. Akhirnya dapet, langsung begitu dia nginjek, habis selesai transfusi, 99.000 trombositnya berangkat. Oke, dan itu nggak mikirin biaya sama sekali. Pada waktu itu? Prof Lia udah bilang, kalau di Singapura siap ya, 2-3 kali lipat lebih mahal dari Indonesia. Harus siap. Saya kasih tahu sekarang supaya kita bisa keluarga ini bisa tahu gitu loh. Iya. What to face gitu di sana. Saya pada saat udah gak mikir dok. Pokoknya ini yang terbaik yang untuk Aisyah. Kita mau iya dong pasti. Berarti kan dong, pilihannya ada 3 nih kan. Satu Indonesia terdekat ya pasti ya. Indonesia, Malaysia pasti ya. Kalau orang Indonesia mindsetnya kayak gitu aja tuh. Indonesia, Malaysia, Singapura ya. Tentu saja kalau memang di 3 ini kalau pengobatan kan lebih menonjol lah kita bilang. Lebih baik pasti Singapura ya. Pada waktu itu dia ambil keputusan Singapura. Iya. Tanpa berpikir biayanya. Enggak dong. Jadi atau memang mampu? Nggak mikir dok. Udah nggak mikir dok. Lebih ke nggak mikir. Nggak mikir dok. Orang bukan terlalu mampu. Aduh dok. Amin. Ya kan kalau misalnya orang kaya kan mampu kan. Terserah mampu dong. Aja, kenapa kita harus diskusi ya? Iya benar. Private jet 1. Kalau ini kondisi ekonomi pada waktu itu bagaimana? Pada saat itu kita udah nggak mikir aja dok. Pokoknya saya sama papanya bilang kita akan fight. Kita kasih yang terbaik, kita fight pokoknya. We do our best. Kita keluar dari rumah sakit jam 9, jam 10 malam, Prof cuma bilang ambil pesawat terpagi ke Singapura. Langsung. Keluar dari rumah sakit itu selesai transfusi, nunggu sekian jam, cek darah, begitu dia kelihatan hasilnya 99.000 trombositnya, bilang berangkat sekarang keluar cari pesawat pagi ke Singapura. Kita nyampe rumah jam 10 apa jam 11 malam, siap-siap, jam 4 pagi kita berangkat lagi, langsung berangkat ke Singapura. Ternyata kalau leukemia itu berlari dengan waktu ya, nggak bisa sesantai itu ya? Nggak boleh sesantai. Pulang dulu, itu. Istirahat, liburan dulu nggak bisa. Liburan dulu nggak bisa dong. Cukup lari dengan waktu sampai besok paginya langsung pergi ya? Dan pada saat kita berangkat itu dok, saya nggak bilang sama Aisyah kita ke Singapura itu mau ke another hospital. Oke, bilangnya mau ke Universal jangan-jangan. Betul dok. Serius. Saya bilang, kita pulangnya ke rumah ya. Oke ibu, dia kan seneng karena dia udah berhari-hari jarum dan segala macam. Dan she didn't know apa nih, apa yang terjadi sama gue apa nih. Sampai dia nangis ke saya, dia bilang ibu, saya kenapa? What's wrong with me? Dia bilang gitu. Dan saya nggak sampai hati untuk ngomong sama dia, kamu sakit apa ini segala macam, saya nggak sampai hati. Jadi saya cuma bilang, biasa, lagi kurang sehat. Ini makanya kita obatin biar cepat sehat. Pada saat kita pulang ke rumah, besokannya kita siap-siap ke Singapura. Saya bilang, kita pulang yuk ke rumah yuk. Iya ibu, seneng gitu. Terus sampai rumah saya bilang, kita besok jalan-jalan ya. Kemana ibu? Ke Singapura. Wah itu dia seneng sekali. Ntar kita jalan-jalan ke Singapura gini. Dia happy banget. Kenapa saya waktu itu memutuskan untuk bikin gitu? Karena I cannot bear, saya nggak bisa menahan lagi untuk ngomong sama dia dan melihat kesedihan di muka dia kalau saya harus bilang kita mau ke Singapura untuk pengobatan. Another hospital. Ditusuk lagi apa, saya gak mau. Jadi gak apa-apa, saya bohongin dia, saya lihat dia ketawa dan happy dalam waktu sekian jam aja. Lumayan lah ya. Dan saya bilang sama dia, dan kita akan pergi sama papa. Wah happy dia. Bapak aku selama ini berantem deh. Aduh, itu dia happy banget bener tapi. Jadi pertama kalinya kayak liburan ke Singapura, papa ikut katanya.
keluarga, dia menganggapnya begitu kan. Gak apa-apa deh ditusuk deh katanya, yang penting mau bapak. Dia masih nggak tahu. Dia masih nggak tahu. Dia pokoknya taunya kita mau jalan-jalan ke sana. Sampai landing pun di Changi, Dok. Saya nggak bilang itu kita mau kemana. Naik taksi, berhenti di depannya Nuh. Turun kita di Nuh. Dia lihat National University Hospital. Di situ dia nangis, teriak-teriak. Oh, nangis. Why? Why are we here again, Ibu? Kita mau ngapain lagi ke sini? You said we are going to jalan-jalan. Pada saat itu, saya masih belum bisa ngomong apa-apa. Saya cuma bilang, ya I'm sorry, kita ketemu dokter aja. Sebentar, saya masih berusaha untuk kuatin diri saya. Nuh, itu kan luas banget tuh. Carilah kita klinik tempatnya View C3, tempat klinik yang dituju lah. Begitu kita sampai klinik itu, saya ngeliat tulisannya besar sekali di belakangnya meja resepsionis tuh. Viva University Children Cancer Center. Di situ saya broke down. Karena di situ saya baru sadar anak saya cancer. Dan saya baru kayak, why? Why my daughter? Dari sekian anak-anak yang lain. Padahal kita nggak ada riwayat apapun. Kemarin juga dia sehat, kemarin dia lari-lari, liburan, happy. Gitu dong. Dan pada saat saya melihat itu, saya lari keluar. Saya nangis. Dikejar sama papanya. Dia bilang, be strong. Dia bilang gitu. Kita harus, we have to do this for her. Oke. Dan pada waktu itu dokter Singapura langsung pemeriksaan dan kasih keputusan. Langsung dokter Singapura bilang, dia bilang, oke, Prof. Lia sudah kayak ini Kak, bekali dah dengan hasil-hasil tes yang di Indonesia. Langsung beliau bilang di sana dokternya, oke, untuk tahu kita harus temukan dulu nih, kita harus lakukan beberapa tes dulu nih ke Aisyah nih. Gitu. Antara lain tesnya, tes darah, bla 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 bla, dan tes yang itu diambil dari tulang belakangnya. Nggak apa-apa, dia bilang, kalau misalnya mau pulang dulu, mau apa dulu, nggak apa-apa. Hari ini misalnya kalian mau santai-santai dulu, besok balik lagi baru tes. Aku bilang, enggak. No. Langsung. Let's get it over with. Saya bilang gitu. Udah. Menurut saya pulang lagi another 24 hours for what? Gitu. Sama aja. Sama aja. Toh besok kita juga harus melakukannya. Dan ya udahlah. Udah. Kepalangan ya. Kepalangan kita udah di situ. Akhirnya dilakukan sama langsung opname pada saat itu. Dan dilakukan tesnya, akhirnya tesnya keluar, betul ternyata ALL, leukemia, dan langkah berikutnya ya menentukan course of treatmentnya mau seperti apa, protokolnya apa, kita dikasih tahu ini yang akan dilakukan, course-nya tuh sekitar 1,5 sampai 2 tahun, dan untuk itu mereka harus pasang chemoport, surgery untuk pasang chemoport gitu. Gitu, dan ya udah. Pada saat itu apa? What happened with you and your ex-husband? Pada saat itu kita udah nggak mikirin kita lagi sih, Dok. Udah siap ya. Kita udah antara lu sama gua nih udah kagak ada ribut-ribut yang nggak ada ribut-ribut, udah nggak usah dipikirin. Karena kebetulan kita juga berpisahin good term gitu loh, Dok. Jadinya kita sudah menjalani selama sekian lama itu partnership dalam ngasuh anak gitu. Kita cerai 2015, 2018 Aisyah diagnosa 3 tahun. Jadi kita udah partnership sama-sama. Jadi pada saat itu kita udah mengenyampingkan segala apapun yang ada di antara kita. Dan kita udah berkomitmen sama-sama, pokoknya apapun itu kita sekarang prioritasnya dia. Oke. Ini the only one? The only one, ya. The only one, wow. Terus kapan kamu kasih tahu Aisyah bahwa dia?
Sampai sekarang saya belum pernah ngomong sama dia. Oh ya? She knows now, karena kan dia udah kelas 5 SD. Iya, bisa lihat ya. Dia bisa lihat, dia bisa baca, dia bisa buka YouTube. Tapi dia nggak pernah tanya dia sakit apa gitu. What's wrong with me? Dulu, di zaman dia umur 6 tahun, mulai menjalani kimo, pertama-tama awal kimo, di situ dia tanya, what's wrong with me? Pada saat rambutnya mulai rontok, pada saat kulitnya mulai menghitam, pada saat dia ngerasain kemo itu. Kamu jawab apa? Lagi kurang sehat. Tapi kan Bu kurang sehat kan cuma satu kali. Aku pernah dong pasti dia ngomong. Satu periode waktu itu pasti dia pernah ngomong, aku udah sehat dan aku gak mau lagi ini. Enggak. Aku gak ada yang sakit, Ma. Gak ada, gak pernah. Enggak ngomong gitu. Pokoknya dia, itu ya dok ya, in a way saya kalau ingat masa-masa ini, saya tuh bersyukur banget. Saya rasa saya beruntung sekali. Salah satu keberuntungan yang Tuhan kasih ke saya itu saya jadi ibunya Aisyah. Dia itu very, very soft hearted. Dan sangat amat considerate banget sama perasaan orang lain. Dan saya rasa itu yang membuat dia dulu gak mau banyak nanya-nanya ke saya. Karena dia kayaknya dia gak mau menempatkan saya di posisi yang harus sedih menjelaskan. Karena kayaknya dia tahu bahwa it was hard for me. Jadi dia gak pernah, kalau dia nanya sama saya, what's wrong with me? Dan saya bilang, kamu lagi kurang sehat. Dan dia lihat bahwa itu gak mudah untuk saya jawab gitu. Dia akan menahan dirinya dia untuk gak nanya lagi. Dia mengerti dalam diam. Dia mengerti, ya. Jadi saya gak pernah bilang sama dia sampai sekarang pun saya gak pernah bilang sama dia bahwa, kamu tuh dulu kena ini loh, gak pernah. Dia ngerti sendiri. Ya, tapi di tahun 2021 saya nemuin sebuah buku yang dia kan suka nulis dok. Saya nemuin sebuah buku yang dia bikin dari kertas-kertas di rumah. Dia bikin, dia lipet, dia ikat tengahnya. Dia tulis di depannya itu. Kayak buku itu cerita dia tentang diri dia sendiri. Dia menceritakan bahwa, hello, my name is Aisyah. Dulu nama saya Syakira. Pada saat saya umur sekian, saya pindah ke Singapura dan saya menjalani sebuah treatment. Treatment yang saya jalan itu namanya kemoterapi dan itu sakit banget. Saya gak bisa makan, saya bisa begini. Tapi saya beruntung sekali karena saya mendapatkan dokter yang baik, saya mendapatkan perawat-perawat nurses yang baik di sana. Saya baca itu dan disitulah saya baru sadar. Oh, sebenarnya dia ngerti, tapi dia berusaha mengerti sama-sama. Jadi menghargai perasaan mamanya juga, nggak beban ini. Anak cewek ya. Anak cewek. Anak gue sebetulnya cowok semua, jadi gitu kagak ya. Kayak gitu. Kagak gitu ya. Itulah. Rezeki anak cewek ya. Ada rezekinya beda-beda lah. Ya. Tapi berarti pindah ke Singapura. Semenjak 2018 akhirnya sampai sekarang Aisyah masih ada di Singapura ya. Oh, sekarang ada di Singapura. Sekolah di Singapura dok akhirnya. Sekolah di Singapura. Iya. Selama terapi itu kemoterapinya berapa lama sekali ya? Dari mulai seminggu 3 kali sampai mulai berkurang. Sampai 1,5 tahun? Selama 2 tahun lebih sedikit. Iya. Oke. Dan selama itu bisa aktivitas, bisa sekolah? Nggak boleh sekolah dong. Tidak boleh sekolah? Nggak boleh sekolah dan pada saat itu mulai 2000 berapa tuh dok kita masuk pandemi? 2019 ya. Mulai 2019 ya udah semakin nggak boleh kemana-mana lagi karena di tahun 2019 dia masih kemoterapi aktif, pandemi. Dan pandemi juga. Nggak boleh. Dan lu di Singapura terus berarti? Singapura border tutup dok. Selama 2 tahun. No cuan ya berarti ya? No cuan dok. Nggak kerja sama sekali ya? Nggak kerja sama sekali dok. Tapi ada aja, Tuhan kasih cuan ada aja dari berbagai macam jalan ya dok ya. Kayak gimana masalah keuanganmu? Kan itu juga biayanya tinggi. Tinggal di Singapura juga. Jangan kan berobat di Singapura. Tinggal di Singapura aja jadi masalah. Betul dok. Segala macam saya lakukan pada saat itulah dari mulai. Dan kemudian pada saat itu juga kan papanya Aisyah juga ada satu kondisi situasi kehidupan yang harus dia jalani pada saat itu. Sehingga membuat dia tidak bisa fully
ada dan hadir dalam tanda kutip untuk kita pada saat itu. Punya keluarga yang lain. Oh bukan, ada. Ya kan gue mengartikan apa kata dia kan. Minum dulu. Oh iya, gue tadi ada baca, ada sempat di Sekolah ya, Dok. Sekolah ya. Oh my God. Pendidikan. Jadi kamu kena cukup bertubi-tubi ya. Cukup bertubi-tubi ya. Itu Pendidikan, di Dok, periode Aisyahnya di rumah sakit juga. Iya ya, masih. Pada saat itu pokoknya yang saya lakukan udah pasti jual aset. Apapun semua yang bisa saya jadiin uang pada saat itu. Semua deh yang saya punya. Kan saya posisi nggak bisa pulang ke Indonesia. Jadi saya minta bantuan dari ibu saya, dari manajer saya gitu untuk tolongin saya. Bener kamu jual? Semua. Demi Aisyah. All moms would do the same. Semua ibu, semua orang tua saya rasa, apalagi ibu ya, kita pasti semua akan lakukan hal yang sama. Jadi apapun, dan akhirnya di tahun 2020 itu selain saya juga berusaha untuk jual aset, apapun yang bisa saya jadiin cuan pokoknya semua deh, perhiasan apa. Saya bersyukur kok, Dok. Saya nggak ada kepahitan saya cerita ini. Karena saya merasa itu pertolongan Tuhan buat saya. Di saat saya betul-betul lagi kesulitan sekali, ternyata Tuhan sudah persiapkan ada hal-hal yang dulu Tuhan titipkan kepada saya untuk saya jadikan hal yang bisa menolong saya pada saat itu terjadi. Gitu. Jadi itu tough, berat, masa terberat dalam hidup saya. Tapi Tuhan tolong, Tuhan bantu. Gitu loh. Jadi I'm okay. Dan saya jadi instruktur Zumba, Dok, di tahun 2020. Iya, lo jadi instruktur Zumba sekarang. Buat cari cuan juga itu, Dok. Di Singapura. Saya ikut trainingnya waktu itu secara online. Demi cari cuan. Dok. Sampai instruktur Zumba pun saya kamu jadi instruktur Zumba. Seorang penyanyi terkenal tahun 90-an menjadi instruktur Zumba. Tapi I love the workout. Saya memang cinta dengan olahraga. Saya selalu suka olahraga. Tapi Zumba is something special buat saya karena saya suka nari, saya suka musik, saya suka olahraga. Nah, Zumba penggabungan tiga-tiganya. Jadi dan demi untuk menyambung hidup ya. Ya, demi untuk. Jadi saya dapat sertifikasi itu hari Minggu misalnya ya. Hari Minggu saya dapat, minggu depannya saya udah langsung minta ngajar. Saya buka kelas. Begitu saya udah resmi nih punya sertifikasi untuk ngajar jadi instruktur Zumba, saya mau ngajar minggu depan. Cari deh. Aisyah, mamamu luar biasa. Aduh, all moms. Mamamu luar biasa, Aisyah. Sampai seperti itu ya. Iya. Karena pertolongan Tuhan sih. Tapi Dok, kenapa? Karena kamu ambilnya di Singapura mungkin. Mungkin kalau ini kan kebetulan menjadi akhir kisah yang indah. Amin. Karena kan dinyatakan sudah sembuh ya tadi. Amin. Ya. Sudah sembuh. Pengobatan sudah selesai. Kamunya baik-baik saja. Aisyahnya juga oke. Ya artinya bisa melewatin lah. Meskipun dengan segala tantangannya. Iya betul. Tapi kan kalau misalnya ada sesuatu yang berubah di tengah-tengah kan rasanya kan juga berat kali ya. Apalagi kan Singapura kan berat. Berapa sih biaya berobat di Singapura? Coba spill dong, spill. Di awal-awal, Dok, saya minta tolong sama papanya Aisyah buat nyatet. Pokoknya kita udah bilang, pokoknya masalah mencatat nanti berapa pengeluaran semua aku, katanya papanya Aisyah. Oke, ya udah kamu. Nanti setiap bulan aku kasih kamu. Oke. Udah. Itu kita berhenti begitu menginjak 1M. Kita berhenti nyatet lagi. Dan itu hanya dalam waktu beberapa minggu saja. Beberapa minggu 1 miliar? Dan begitu udah 1M, udah kagak usah dicatat lagi. Makin dicatat, makin lihat, makin stres. Ya kagak usah dicatat lagi, udah dah. Yang penting kita tawakal, udah kerja keras aja pokoknya, udah. Stres, Dok. Tapi bener loh. Lu tau gak? Kemarin kan gue kena masalah kan. Oktober kemarin itu salah satu masalah terberat dalam hidupku. Oke. Selama ini aku pernah ngalamin banyak masalah. Bahkan pernah berantem dengan, pernah masuk penjara 1 kali 24 jam. Tapi di Oktober kemarin itu ada sesuatu hal yang bukan masalah lawanku siapa, tapi dia memakan egoku. Jadi dia makan benar-benar egoku, ngejatuhin egoku, dan mematahkan semua keangkuhanku. Itu tuh membuat aku tuh benar-benar sakit.
sakit sampai sempat sakit tuh maksudnya nggak susah tidur, sesak di dada gitu ya. Iya. Sampai terakhir aku ketemu dengan satu peserta podcastku dan lucunya ya tamu podcastku tuh viewersnya nggak banyak, nggak ada bahkan. Tapi dia berhasil menyadarkanku bahwa ada yang lebih berat daripada itu semuanya. Daripada kehilangan pride. Padahal aku nggak ada kehilangan apa-apa. Maksudnya rumahku masih ada, istriku komplit, anak-anakku sehat ya gitu kan. Betul. Hartaku oke kok, aku bisa bahkan tutur sekalipun aku bisa bertahan hidup lama kok kayak gitu kan. Aku pengusaha, bahkan bisnisku yang lain juga banyak gitu kan. Aku punya banyak hal. Ini kan cuma keangkuhanku yang diambil. Tapi justru itu yang menyakiti dokter. Iya, karena aku merasa ini kan suatu hal yang banggakan. Iya. Ini dipatahkan. Tapi setelah narasumber ngomong bahwa ada yang jauh lebih sakit daripada ini ketika Tuhan mengambil kesehatanmu. Udah badan sakit. Betul. Ngerepotin orang. Iya. Materi lagi. Iya. Jadi aku bisa bayangin ini cobaan yang kau pegang dari Aisyah ini anak kesayangan satu-satunya, buah hati, materi, waktu, pekerjaan kamu tinggalkan semuanya demi kesehatan anak itu. Wow. Itu cobaan yang menurutku sih nggak ada. Yang aku bilang tadi nggak ada apa-apanya. Tapi dok, kalau misalnya, tapi pasti dokter tahu lah. Saya juga di sana kan semenjak kita pindah ke Singapura, terus mulai masyarakat tahu ya bahwa Aisyah mengalami ini, kita harus pindah dan segala macam. Saya tuh banyak kenal akhirnya dengan banyak orang tua lain gitu, yang juga kebetulan menjalani journey yang serupa dengan kami gitu, baik sama-sama leukemia atau yang lain gitu. Pokoknya lagi sama-sama mendampingi anak-anaknya untuk berjuang sehat sembuh gitu ya. Dan di situ saya baru tahu ternyata apapun yang saya alami pada saat itu, ya seperti yang dokter bilang tadi, ada yang lebih banyak lagi PR-nya dibandingin saya. Ada yang lebih berat lagi perjuangannya dibanding yang saya jalani. Jadi kalau misalnya dibilang, orang suka bilang kan, oh dia ada super strong, whatever. Saya bilang, aduh. Banyak-banyak melihat ke bawah ya. Banyak-banyak karena banyak yang lebih, menurut saya belajar banyak bersyukur. lebih pantas, betul, banyak lebih pantas dibilang super strong mom dibanding saya. Karena banyak ibu-ibu yang saya kenal sendiri orangnya seperti apa dan saya tahu sendiri perjuangannya 100 kali lipatnya saya. Dan mereka tegar, mereka tetap ada di situ buat anaknya. Banyak-banyak belajar bersyukur ya yang di hidup itu ya sebenarnya. Betul. Bersyukur, ikhlas, panjang umur loh. Amin. Betul dong. Betul. Udah yang penting besok matahari masih terbit, aku sehat, anak sehat, kita bisa kumpul semuanya di sini, masih bisa makan enak ya. Doanya jadi berubah. Betul. Kayak saya selalu bilang dulu itu, karena menjalani hari demi hari gitu kan ya. Kalau pada saat itu saya udah nggak mikir lagi dok. Lah orang saya pernah saldo, saya ditinggal di Singapura, saldo di ATM saya cuma 200.000. Lu mau gimana? Makan sekali juga kagak cukup di Singapura, berapa nggak nyampe $20. Jadi saya udah nggak mikir lagi nih seminggu lagi mau gimana, sebulan lagi nggak, udah. Saya bilang pokoknya istilah saya tuh bersyukur dulu untuk hari ini. Alhamdulillah. Yang penting bisa hidup. Besok Bismillah lagi. Besok kita ikhtiar lagi. Anda nggak? Kayak ini kan pengobatannya mahal ya, bukan masalah makannya doang yang mahal dengan tempat tinggal ya. Pernah nggak ada duit lagi untuk bahkan untuk kemoterapi untuk selanjutnya? Ya itu pada saat saya cuma punya duit 200.000. Saya kirim capture-nya, saya kirim ke manajer saya. Cekrek sambil saya udah nggak ada kepahitan gitu loh dok, kayak ya gitu. Padahal minggu depannya anak saya mesti kemo. Dan pada saat itu kemonya tuh kemo yang cukup mahal. Maksudnya mahal tuh dia harus, saya lupa kalau nggak salah namanya MTX dok. Jadi yang dia tuh kemonya itu harus di opname selama 3 hari. Metrotexat masuk. Iya betul ya, ada kayak harus gitu ya. Jadi harus harus di flash lagi, terus habis itu nanti dia akan sariawan satu mulut apa itulah pokoknya. Itu paling mahal kan karena dia harus opname dan segala macam. Itu BPJS nggak mahal kok. Besok aja emak ya pengen terbaik. Lalu pada saat itu saya cuma ada duit segitu. Saya kirim ke manajer saya. Itu manajer saya kaget. Aduh gimana gini. Terus saya bilang udah.
Saya pada saat itu cuma bisa nangis sama Tuhan aja. Saya nggak tahu lagi mau bagaimana. Tapi itu Dok, saya bilang ada aja yang cara Tuhan kalau mau nolong hambanya itu. Entah gimana ya, pokoknya pada saat saya mesti bayar, ya ada aja. Sesusah-susahnya pokoknya dengan mukjizat Tuhan. Udahlah. Ada aja pas detik-detik akhirnya. Iya dong. Itu tuh perjuangan orang tua tuh. Walaupun kadang-kadang saya juga sampai yang ke depan, ke tempat bayar tuh, excuse me, saya bilang, maaf, hari ini saya masih belum bisa bayar full. Saya cuma ada segini, nggak apa-apa nggak, saya bayar segini dulu, saya bilang gitu. Mereka mengerti gitu, maksudnya kalau gitu, terus mereka pasti yang oke, gitu. Luar biasa loh mereka mau mengerti. Kalau rumah sakit di Indonesia mau mengerti itu wajar. Tapi pernah kepikir nggak mau pulang aja BPJS? Pada saat itu karena emang udah kepalang di sana ya, dan memang udah menjalani juga di sana, ya udah fight. Memang udah dari awal begitu dong. Sudah bukan salah ya, sudah kepilih pula Singapura. Dari awal mikir kayak kita mampu. Dan satu lagi. Gak kepikir COVID ya. Langsung tutup border, aduh langsung pusing. Gak kepikir COVID, gak kepikir masuk pesantren. Asli dong bener. Tapi ada satu hal yang waktu itu juga jadi pertimbangan kita yang cukup berat gitu, besar. Jadi akhirnya faktor yang cukup menentukan kenapa kita memutuskan ada di Singapura. Karena memang pada saat itu yang kita tahu adalah ada beberapa obat kemo yang masih sulit untuk bisa didapatkan di Indonesia. Oke. Lebih bagus di situ ya. Ya, yang gak usah dibandingin lah. Tapi aku pengen tahu nih, di masa tersulit kamu, kamu kan sudah menikmati masa tersulit 2 tahun ini, terutama masa ekonomi ya. Iya. Siapa yang ada di samping kamu? Ibuku selalu. Mama, always. Siapa yang selalu? Siapa yang ada di samping kamu? Mama. Siapa yang meninggalkan kamu? Ada. Ada beberapa orang yang selalu ada di samping saya ya. Jadi my mom, sahabat manajerku ya, Marisna selalu ada di samping saya. Anya, sahabat-sahabat aku, J-Flow dan istrinya selalu ada. Meskipun sulit. Manajer kamu ada di samping kamu meskipun kamu sulit. Justru manajer aku jadi manajer aku begitu aku lagi susah-susahnya. Kebayangkan pasti nggak ada job juga. Nggak ada job juga, tapi justru di saat itulah aku lagi terpuruknya, dia bilang, gue bantu lo. Sini, gue iniin. Semua, Mbak, gue nggak ada duit nih, tolong itu di rumah gue ada perhiasan, gue bisa nggak tolong jualin? Kirim ke sini. Besok gue teleponin orang-orang, gue tawarin manajer aku. Sama mama aku juga melakukan hal yang sama. Semua, pada saat aku sempat ngalamin nangis-nangis di keimigrasian di Singapura karena udah disuruh pulang. Disuruh pulang dong, karena kan izin tinggalnya nggak ada. Kita kan cuma sebagai pasien kan, Aisyah sebagai pasien gitu. Jadi memang udah sekian lama pada saat itu masuk masa pandemi sehingga kita bisa dipahami lah gitu ya. Setiap negara pasti kan mereka ingin mengkonsentrasikan resourcesnya untuk menyelamatkan mereka punya warga negara sendiri. Mungkin seperti itu atau apa, aku nggak ngerti lah. Tapi pokoknya pada saat itu pernah di satu masa kita disuruh pulang ke Indonesia. Padahal Aisyah belum selesai waktu itu pengobatannya. Aku nangis pada saat itu. Dan ada lah teman-teman yang membantu menguatkan apa segala macam gitu. Tapi akhirnya tetap di sana. Tetap di sana. Jadi gila, itu tantangannya berkali, ada tangga lagi yang jatuh loh. Yeah. Karena kan kalau misalnya leukemia kan mudah sakit, dan kalau sakit COVID, betul. Gile loh. Aduh, amit-amit dok. Untung Tuhan pertolongannya ya. Mungkin di sini mau ngucapin terima kasih dulu juga buat Pak Dubes Indonesia untuk Singapura dan seluruh jajaran KBRI. Ya, benar-benar berasa banget sebagai warga negara Indonesia yang lagi jauh dari rumah itu berasa jadi punya support system. Dibantuin. Oke. Ya, yang ninggalin kamu. Karena di saat titik terendah itulah kita bisa menilai orang siapa yang di samping kita. Benar ya? Kan karena kita nggak bisa kasih apa-apa. Bener ya dong. Kita nggak bisa kasih apa-apa. Kalau kita ada di atas kita bisa kasih banyak hal. Kita manis, kita gula. Semut pun datang.
Tapi nggak apa-apa dok. Maksudnya kan setiap orang mungkin mereka juga ada kepentingan hidupnya sendiri gitu loh. Ada kan kita nggak tahu, kita nggak bisa. Maksudnya aku tidak pernah mau menjudge gitu. Maksudnya wah lu ninggalin gua berarti lu bukan best friend gue, lo bukan friend gue. Enggak lah, kita kan tahu setiap orang punya bagasinya masing-masing. Mungkin mereka juga lagi ada situasi dalam kehidupan mereka yang membuat mereka juga harus fight gitu. Dan mungkin mereka merasa untuk fight itu mereka harus jauh dari aku dan harus fight sendiri. Nggak apa-apa juga sih, it's okay. Sampai minjem duit? Iya dong. Itu udah pasti dong. Utang-utang? Utang-utang iyalah, utang-utang. Tapi ya buat saya nggak apa-apa sih, utang ke bank, utang dok saya, utang. Banyak. Demi Aisyah ya. Iya. Tapi Aisyah sekarang sudah sehat, sudah masih di Singapura? Masih di Singapura, sekolah sudah kelas 5 SD, baru aja naik kelas 5 SD dok. Dan kalau saya boleh share satu hal sedikit yang cukup saya syukuri sekali, karena mulai dari pertengahan tahun lalu Aisyah alhamdulillah diterima di sekolah negeri di Singapura, yang dia udah 3 kali tes, kayak itu tes masuk sekolah negeri Singapura kayak masuk UMPTN, kayak mau tes UMPTN dong. Buat kita foreigner ya. Jadi Aisyah tuh sampai 3 kali ikutan tes. Yang pertama dia gagal, yang kedua gagal, yang ketiga dia lulus gitu. Jadi aku lagi mendampingi dia juga untuk transisi kembali ke bersosialisasi, sekolah, masuk ke sekolah negeri gitu. Dan dia masuk ke usia teenager kan sekarang dok. Jadi ya di samping saya juga harus tetap kerja. Jadi nggak bisa ada di Singapura 24/7 gitu. Oh, jadi kamu sekarang banyak di Indonesia juga? Iya. Indonesia, Singapura. Indonesia, Singapura. Begitu saya. Tetap cari duit enak di Indonesia ya? Udah kayaknya kalau di sini emang tempat saya cari cuan emang di sini udah dong. Kenapa itu? Ya karena memang karirnya kan udah lama saya build dong. Udah lama di build ya. Gitu. Jadi manusianya juga lebih banyak ya. Iya saya pikir udahlah. Yang jaga anak? Ada di sana. Kadang-kadang keluarga juga berganti-gantian. Kenapa nggak mau pulang lagi? Mungkin sayanya sih dok yang masih merasa bahwa dia juga masih harus kontrol, walaupun hanya dalam beberapa bulan sekali kan, 6 bulan sekali dia kontrol. Tapi saya pikir saya merasa selama saya jalani ini saya lebih tenang dia di sana. Walaupun saya banyak di sini, tapi at least it's only 1.5 hour flight ke Singapura. Saya nggak bisa terbang Jakarta Singapura, saya bisa terbang Jakarta Batam, Batam Singapura naik ferry. Sering sekali saya lakukan. Saya bisa berangkat dari Singapura ke Indonesia dengan pesawat paling pagi, dari Indonesia saya pulang lagi di hari yang sama dengan pesawat paling malam. Nggak apa-apa, saya yang fight. Kalau pesawat lagi mahal saya naik ferry, nggak masalah, saya yang fight. Tapi demi yang terbaik untuk anak. Demi yang terbaik untuk anak. Kamu orang tua yang luar biasa memberikan provide terbaik untuk anak. Semua orang tua Best sama mom. lah dok. Orang tua kan sama. Semua orang tua sama. Semua mam sama lah dok. Sama lah dok. Tahun lalu anak saya kena, di awal tahun, anak saya kena pneumonia. Wah itu saya berbulan-bulan kan lama dok pneumonia. Ngobatin apa segala macam. Dan pada saat itu ya saya baru benar-benar ngerasain, karena begitu dia kena dari mulai awal gejala segala macam, rumah sakitnya kita perginya penuh, ENI-nya kita perginya penuh, gitu kan. Mereka juga begitu mereka masukin datanya Aisyah keluar semua rekornya dia, langsung dari dokter ENI kontak sama dokter prime dokternya dia yang ada di klinik onkologinya. Jadi semua tuh kayak buat saya oh ya emang udah mendingan di sana, jadi saya juga menang kerja. Mungkin aku pertanyaan terakhir kayak gini, Diana ada. Kamu kan berusaha give the best lah. Iya, pasti dong, pasti. For your daughter ya. Pasti. Untuk aku ngelihat sampai selesai dia sembuh pun kamu berusaha, bahkan kayak ngejagain banget ya. Bahkan dia di situ aja deh, walaupun kontrol atau apa. Kalau ada apa-apa kayak gitu punya cepet ya penanganannya. Artinya kamu coba pengen yang terbaik banget. Kalau bisa yang terbaik dari terbaik, biarin aku yang susah, biarin aku yang mengais, biarin aku yang pokoknya apapun aku aja nggak apa-apa. Jangan dia. Betul dok. Tapi lu sadar gak bahwa kadang-kadang anak itu kita nggak ada yang tahu. Kalau misalnya suatu hari nanti dia ini kan dia masuk teenager ya. Aku pengen tahu pandangan aja sih. Kalau misalnya suatu hari nanti dia
pertama kali melawan kamu? Ada fase loh. Pasti ya. Kita juga ngelewatin kan? Kita juga ngelewatin, ya benar. Benar. Aku ngomong aku yang anak baik aja. Aku pernah kabur loh dari rumah bapak aku. Wow, serius dok? Iya, waktu itu aku orang susah kan. Jadi aku kabur dari rumahku, aku naik oplet. Kan dulu kan naik oplet kan? Iya. Itu sampai 2 putaran. Karena nggak ada duit kan. Cuma bisa naik oplet kan. Putaran sampai pangkalan, turun. Enggak, cuma ada duitnya, cuma putar lagi. Habis itu turun, pulang. Padahal ngambek mau lari dari rumah. Ya, karena nggak ada duit. Lapar mau makan lagi, pulang lagi. Balik lagi. Tapi kan paling nggak aku pernah melawan orang tua. Iya. Suatu hari kalau misalnya dia melawan kamu. Aku rasa sebagai seorang ibu kita udah tahu lah ya bahwa ada resiko ke arah situ. Bahwa kita akan itu udah kayak bagian dari being a mother. Aku rasa gitu. Dan aku rasa semua ibu pasti gak akan pernah benci, marah, mengutuk anaknya tuh. Aku rasa enggak ya. Paling enggak aku tuh, kalau dokter dulu anak baik. Kalau aku nakal banget. Mama aku juga dulu kehidupannya juga berat kan gitu. Jadi aku bisa lihat senakal-nakalnya aku dulu bagaimana mamaku terhadap aku gitu. Jadi dan I love her so much dan beliau banyak ngajarin aku. Sayang ya walaupun nakal ya. Kamu nakal tapi jadi ibu yang baik ya. Anak yang nakal. Because I have the best mom in the world. Kalau misalnya ini udah gede, dia pergi dari kamu. Dia nikah gitu. Atau meninggalkan kamu dan gak ingat kamu. Iya, kita anggap ya, kita andai. Gak apa-apa. Karena suatu hari dia juga akan punya kehidupannya sendiri kan. Suatu hari dia akan menikah, dia akan punya keluarganya sendiri. Gitu. Gak apa-apa dong, gak apa-apa. Yang penting doaku kalau mati tapi. Kalau sekarang sih dia ngomong, ibu kayaknya nanti aku kepengen sekolah abroad deh di luar Singapura, maybe in England. Hah? Gak usah. Kalau kamu mau sekolah di Amerika, mau sekolah di Inggris, ibu ikut. Hah, kok kamu ikut? Iyalah. Enggak lah dok, tapi doa aku tuh sama Tuhan, aku kepengen Tuhan kasih aku sehat, kasih aku panjang umur, dan kasih aku kemampuan untuk bisa memberikan yang terbaik buat Aisyah. Membesarkan dia, memberikan dia kehidupan yang paling baik, pendidikan yang paling baik. Dan izinkan aku untuk bisa melihat dia terus sehat, melihat dia sukses dalam pekerjaan, dalam karir, dalam hidupnya. Dan kalau boleh ya Tuhan, kalau boleh, aku kepengen Aisyah juga jadi dokter nanti, kalau boleh. Amin. Tapi anything that makes her happy. Tapi kalau boleh sih aku doanya begitu. Harapan mamanya ya. Harapan Tuh mamanya. dengerin Aisyah, harapan mamanya pengen kamu jadi dokter. Iya. Tapi itu artinya kasih orang tua itu mengalir dari atas ke bawah dan tidak pernah mengharapkan air itu naik ke atas lagi. Betul. Terakhir aku pengen pertanyaan terakhir, aku nggak tutup di sini tadi. Kebetulan lagi ada yang viral. Apa tuh dok? Seorang anak yang berbicara, jangan takut dengan orang tua. Karena orang tua itu cuma melahirkan kita saja. Katanya orang tua itu cuma melahirkan kita saja. Bukan ada anak durhaka, tapi juga ada orang tua durhaka. Aduh. Your opinion? Saya nggak berani komentar. Takut dibuat story ya? Kamu membuat masalah dengan saya. Tapi saya tahu satu hal. Iya. Deep down inside, tidak ada seorang anak yang tidak cinta sama ibunya. Iya. Dan tidak ada seorang ibu yang tidak cinta sama anaknya. Okay. Jadi deep down inside, saya rasa itu Tuhan itu udah jadikan itu sebagai sifat dasar yang udah turun ke kita secara naturally sebagai ibu dan sebagai seorang anak. Mungkin ada selisih paham, mungkin ada emosi, mungkin ada ketidaksukaan. Tapi semoga Tuhan berikan yang terbaik. Dalam lubuk hati yang paling dalam, cinta itu masih ada. Pasti. Cukup dengan tanya Dokter Richard.